warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi keuangan Islam yang berbentuk praktik dan peran lembaga keuangan syariah dalam perekonomian. Saya Hasna Aulia dari sekolah ini. Saya akan menjelaskan implikasi pelarangan riba dalam aktivitas komersial. Sistem keuangan atau perbankan saat ini sangat bergantung dengan adanya bunga atau riba. Sementara dalam keuangan Islam, riba atau bunga dilarang untuk memberikan keadilan bagi semua pelaku ekonomi di dalam menghadapi kondisi perekonomian yang fluktuatif. Riba dicerminkan dalam bentuk suku bunga, hanya memberikan kepastian bagi salah satu pihak dan merugikan bagi salah satu pihak. Ekonomi Islam menggantinya dengan sistem profit loss sharing sebagai alternatif yang lebih baik dan yang lebih adil. Implikasi pelarangan riba ini mengakibatkan pergeseran perilaku ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik lagi, yaitu fokus pada aktivitas ekonomi produktif. Islam juga melarang adanya unsur spekulasi karena mengganggu mekanisme terbentuknya harga yang wajar dan efisien dan menghambat aliran distribusi barang dan jasa dan pada gilirannya merugikan kepentingan masyarakat. Kemudian dibentuknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang dalam operasionalnya mengacu pada aturan-aturan yang dibuat oleh otoritas keuangan dan moneter pemerintah maupun aturan-aturan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam ekonomi Islam sebagai perwujudan dari sikap tolong-menolong dikenal dengan akad tabaruk, yaitu akad kebaikan. Tabaruk adalah akad yang bersifat sosial. Akad ini banyak digunakan dalam konsep tafakul atau asuransi. Sistem ekonomi no riba, no speculation, jual beli. Menurut mazhab Hanafi, jual beli adalah tukar-menukar barang atau harta dengan atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah, yaitu ijab dan qabul. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, ada dua jenis riba dalam jual beli, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Dalam riba fadl itu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Nah, sedangkan dalam riba nasiah adalah riba penangguhan atau penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan diserahkan kemudian. Sebagai implikasi pelarangan riba, produk dasar keuangan syariah yang berkembang selama ini pun didasarkan pada kegiatan investasi dan perdagangan. Secara umum terdapat 10 jenis transaksi investasi dari perdagangan yang dikenal dalam sistem syariah. Peran lembaga keuangan untuk mendukung aktivitas perekonomian secara efektif dan efisien, sistem keuangan syariah harus memiliki struktur yang mendukung seluruh pelaku dalam melaksanakan transaksi keuangan. Secara umum, di dalam sistem keuangan syariah terdapat sistem perbankan syariah yang berperan sebagai lembaga intermediasi, industri asuransi syariah atau tafakul, industri gadai syariah, reksadana syariah, perusahaan pembiayaan syariah, pemerintah dan voluntary sektor. Bank Syariah atau Islamic Bank. Bank Syariah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1992. Bank ini berdiri berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk memiliki sebuah bank yang bebas dari riba atau produk dasar perbankan syariah. Yang pertama, produk-produk dasar yang ditawarkan oleh perbankan syariah terdiri dari beberapa kelompok yang mencakup. Yang pertama ada penghimpunan dana. Pada bank konvensional, sebagian besar nasabah menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Karakteristik simpanan di bank konvensional antara lain bersifat jangka pendek atau maksimal 2 tahun. Bank konvensional menyediakan produk bagi pemegang dana yang ingin mendapatkan return secara pasti dari dana yang dimiliki namun tidak ingin menanggung resiko keuangan secara langsung dan proses investasi.
Beberapa nasabah ini merupakan liabilities dari bank atau debt instrument yang wajib dikembalikan dan ditambah tabungan. Perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan pembiayaan dalam pembelian barang nasabah, dan selain melakukan pembiayaan secara langsung, lembaga keuangan syariah dapat pula melakukan kegiatan penempatan melalui pembelian surat-surat berharga yang berbasis syariah, mengambil alih piutang, pembelian komoditi, serta penempatan dalam transaksi antar bank syariah atau pembiayaan pinjaman tanpa imbalan. Perusahaan modal ventura syariah atau yang dimaksud dengan PMPS. Perusahaan modal ventura syariah atau yang dimaksud dengan PMPS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dan ventura dan kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan otoritas jasa keuangan atau yang dimaksud dengan OJK, yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Usaha modal syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2015, penyelenggaraan kegiatan usaha PMPS dan UUS wajib memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan atau yang dimaksud dengan tauzun, kemaslahatan, maslahah, dan universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zulum, riswah, dan objek haram selanjutnya. Usaha modal ventura syariah yang diselenggarakan oleh PMPS dan UUS meliputi investasi yang dimana penyertaan saham, terus pembelian sukuk atau obligasi syariah, pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal atau yang dimaksud startup, dan pengembangan usaha pembayaran berdasarkan prinsip syariah, serta ada pelayanan jasa, kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan. Tujuan dari kegiatan usaha PMP, PMPS, dan UUS ada beberapa, yakni yang pertama, pengembangan suatu penemuan baru. Yang kedua, pengembangan perusahaan atau usaha orang perseorangan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana. Terus yang ketiga, pengembangan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi. Yang keempat, membantu perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha. Yang kelima, mengambil alih perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha. Yang keenam, pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri. Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan. Dapat disimpulkan berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh saya, Dewi Sri Wahyuni, dan rekan-rekan saya, yaitu Hasna Aulia dan Rani Meida, peran lembaga keuangan untuk dapat mendukung aktivitas perekonomian secara efektif dan efisien. Sistem keuangan syariah harus memiliki struktur